Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua, salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatannya dan saya sangat senang sekali dengan ketika kita mendiskusikan topik ini. Ada wacana untuk membangun kemitraan antara masyarakat sipil dengan pemerintah, khususnya dalam menargetkan atau mensukseskan target kita dari MDGs menuju SDGs di sektor kesehatan, karena memang sektor kesehatan ini menjadi sektor yang salah satu sektor kunci sebenarnya dalam kita mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam kehidupan yang layak. Saya berangkat dari sebuah organisasi LSM dan United Center yang fokus pada kerja-kerja advokasi di sektor ketenagakerjaan. Di tahun 2010 teman-teman serikat pekerja ini mulai aktif sebenarnya untuk mendiskusikan apa sih hak kita, khususnya hak tenaga kerja dulunya di sektor formal saja, dengan mau merevisi undang-undang jam sostek. Tapi kemudian kita sadar bahwa ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang tidak hanya membicarakan atau menyasarkan atau mentargetkan pada buruh di sektor formal saja, tapi juga bahkan sektor informal dan hampir dan bahkan semua masyarakat Indonesia. Nah, ini yang kemudian dijadikan peluang, dijadikan sasaran bahwa inilah saatnya momentum buat kita semua, kelompok-kelompok masyarakat yang ada atau komunitas-komunitas yang ada tidak hanya lagi memikirkan nasib komunitasnya saja sendiri, tapi bisa memperjuangkan komunitas-komunitas yang lain atau seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita berjuang mencoba untuk memaksa pemerintah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SGSN, karena Undang-Undang SGSN mengamanatkan bahwa 5 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang SGSN, pemerintah harus membentuk yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tapi sampai dengan tahun 2010 itu juga tidak dilaksanakan oleh pemerintah terdahulu. Sampai pada akhirnya masyarakat ini kemudian mendesak kepada DPR, meminta DPR untuk mengajukan RUU inisiatif atas pengesahan atau atas Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian masyarakat sipil ini juga mendesak melakukan advokasi, aksi-aksi, kemudian juga melakukan gugatan warga negara kepada pemerintah dan juga DPR atas kelalaian yang tidak melaksanakan amanat Undang-Undang SGSN. Kenapa SGSN menjadi sebuah poin-poin krusial? Karena salah satunya inilah peluang buat kita semua untuk bisa menciptakan atau melaksanakan sebuah program jaminan kesehatan yang sangat menyeluruh, sangat komprehensif, dari yang tua, dari yang muda, yang bahkan baru lahir sampai yang tua ditanggung oleh jaminan kesehatan. Kita bukannya sebuah negara yang tanpa jaminan kesehatan sebelumnya. Tapi jaminan kesehatan yang dimiliki oleh Indonesia sebelumnya itu sangat parsial sekali. Kita lihat, kita tahu ada Askes. Askes hanya untuk PNS saja. Kita tahu ada yang namanya Jankesmas, hanya untuk yang miskin saja. Yang miskin pun kita masih bisa memperdebatkan data miskin kita ini akurat atau tidak, Terus kemudian untuk yang buruh formal ada jam sostek. Bagaimana dengan lapisan-lapisan masyarakat lain yang tidak masuk dalam kategori-kategori ini? Ini yang kemudian jadi persoalan kita semua. Oleh sebab itu, SGSN menjadi poin krusial untuk kita advokasi secara bersama-sama. Nah, saya ingin mencoba masuk kepada apa sih sebenarnya dasar hukum yang kita jadikan acuan atau teman-teman ini jadikan acuan dalam mengadvokasi jaminan sosial atau jaminan kesehatan di Indonesia. Kita khusus pertama-tama kita ingin kembali lagi sebenarnya kepada amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti apa. Pasal 27 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup layak. Pasal 28 mengamanatkan setiap orang mempertahankan hidupnya yang layak. Kemudian 28 ayat 3 ini yang kemudian jadi dasar jaminan sosial adalah juga kita berhak atas jaminan sosial. Terus pasal 28I mengamanatkan tidak boleh ada diskriminasi. Nanti kita akan cek apakah diskriminasi ini masih terjadi atau tidak dalam sistem
sistem pelayanan jaminan kesehatan kita. Kemudian ayat 4, perlindungan, kemajuan, dan penegakan HAM itu adalah tanggung jawab pemerintah. Kita akan lihat di mana, sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan ini. Kemudian Undang-Undang 40 2004 mengatur tentang sistemnya. Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS mengatur bagaimana sistem itu dijalankan oleh sebuah atau dua lembaga yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ada di sektor kesehatan khusus, ada di sektor ketenagakerjaan. Kemudian kita akan lebih banyak ngomongin di sektor kesehatan. Yang keempat adalah Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Nah, kondisi saat ini kepesertaan jaminan kesehatan nasional itu mencapai 155 juta. Ini data sumber BPJS Kesehatan update tanggal 27 November 2015. Nah, dari 155 juta ini 86,4 juta jiwanya adalah penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran adalah masyarakat Indonesia yang makin miskin dan tidak mampu, yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. 69 jutanya atau sisanya itu adalah peserta PPU. PPU itu pekerja penerima upah dan peserta mandiri atau istilahnya pekerja bukan penerima upah. Jadi memang komposisinya sampai dengan saat ini mayoritas masih didominasi oleh peserta PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, tantangan Indonesia atau tantangan jaminan kesehatan nasional saat ini adalah yang pertama, kepesertaan pekerja penerima upah masih rendah menurut kita. Kenapa? Kita penting untuk bisa universal healthcare coverage. Tadi disebutkan bahwa dipresentasikan oleh narasumber sebelumnya, target SDGs adalah UHC, universal healthcare coverage. Tantangannya apa untuk bisa UHC adalah kepesertaan harus maksimal. Apabila kita ingin kepesertaan maksimal, tantangan yang harus kita jawab terlebih dahulu adalah pelayanannya sejauh ini seperti apa. Gitu. Meskipun amanat undang-undang SJS atau undang-undang BPJS mewajibkan setiap orang wajib mengikuti jaminan kesehatan nasional, tapi pada saat implementasi ini sangat sulit sekali. Kita pun menyadari yang sulit adalah sektor mandiri. Bagaimana kita bisa menjamin sektor mandiri ini mau mendaftar? Saat ini kepesertaan kita di sektor mandiri meningkat karena memang promosi dari mulut ke mulut ini memang cukup efektif dibandingkan dengan kampanye-kampanye atau sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan maupun BPJS. Cuma tantangannya adalah pelayanan di lapangan yang belum prima itu bisa menyebabkan orang semakin apatis untuk melaksanakan atau ikut program ini. Nah, ini kemudian menjadi persoalan kita. Bagaimana kepesertaan itu menjadi lebih maksimal untuk bisa mensukseskan target UHC. Nah, kenapa itu menjadi strategis juga kepesertaan PPU? Kita tahu beberapa informasi di media terakhir bahwa BPJS Kesehatan defisit sebesar 5 triliun rupiah. Bahkan diproyeksikan 2-3 tahun kemudian defisit akan semakin membesar. Pertanyaannya, apa yang kemudian menyebabkan defisit itu bisa semakin membesar? Kami menganalisa bahwa salah satunya kelemahan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan pada saat ini adalah tidak memaksimalkan peserta pekerja penerima upah. Kenapa? Karena kontribusi iuran dari pekerja penerima upah lebih besar dibandingkan kontribusi iuran dari pekerja mandiri. Ini yang kemudian bisa menjadi salah satu sumber pendapatan BPJS Kesehatan untuk membiayai kesehatan. Yang kemudian yang kedua adalah data peserta PDI masih belum update sesuai dengan kondisi realitas. Gitu. Kita melihat bahwa penetapan 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran ini tidak sesuai dengan realitas yang ada. Apabila kita melihat dari sisi penghasilan, cuma memang masih terdapat perbedaan pendapat. Kalau Dewan Jaminan Sosial Nasional mengatakan sebenarnya ada sekitar 96,7 juta jiwa yang seharusnya menjadi peserta PDI. Gitu. Nah, ini yang kemudian harus menjadi poin yang disesuaikan atau disinkronisasi oleh pemerintah. Yang kemudian yang ketiga adalah tumpang tindih data PDI dan Jamkesda. Ini memang masih menjadi persoalan. Apakah jumlah peserta PDI itu sama dengan peserta Jamkesda atau bagaimana? Karena amanat undang-undang sistem jaminan sosial nasional ini seharusnya
sudah terintegrasi tahun 2016 dengan BPJS, dengan PBI atau dengan BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan. Nah ini kemudian menjadi tantangan juga kita ke depan apabila Jamkes sudah terintegrasi kepada BPJS, kemudian dana alokasi Jamkesda ini dialokasikan untuk apa? Ada usulan dana alokasi Jamkesda ini dibangun untuk meningkatkan atau membangun fasilitas kesehatan, baik puskesmas, rumah sakit tipe C, tipe D, dan sebagainya. Nah kemudian sosialisasi, program sosialisasi bagaimana persepsi terhadap regulasi antara petugas BPJS Kesehatan dan manajemen rumah sakit ini masih berbeda. Banyak sekali program-program di lapangan, persoalan-persoalan di lapangan yang menunjukkan bahwa antara manajemen rumah sakit dengan petugas BPJS Kesehatan ini beda persepsinya. Misalnya dalam konteks pembayaran klaim, gitu. Ada seorang ibu, gitu ya. Ada seorang ibu yang sakit tiroid, itu pada saat itu tiroid, dia seharusnya sudah mendapatkan pelayanan dari pihak manajemen rumah sakit, gitu. Tapi diabaikan oleh si petugas BPJS Kesehatan, tidak dibantu untuk melakukan advokasi untuk itu. Akibatnya 2-3 bulan dia tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Ini yang kemudian pemahaman ini yang kemudian harus menjadi pemahaman yang sama, gitu ya. Karena seharusnya regulasi menyatakan bahwa apabila sudah sesuai dengan indikasi medis itu harus ditangani segera. Jadi yang kemudian menjadi persoalan-persoalan yang di lapangan masih terjadi. Kemudian pemahaman peserta akan hak dan kewajiban serta cara mengadvokasi diri masih rendah. Kita tahu bahwa sosialisasi ini di lapangan masih sangat belum masif sekali. Belum banyak masyarakat yang kemudian memahami apa sih haknya, apa sih manfaat yang harusnya dia terima, apa sih kewajiban yang harus dia bayarkan, gitu. Sampai dengan saat ini belum ada pelayanan pengaduan yang cukup baik di rumah sakit untuk bisa meng-cover hak masyarakat ini. Alhasil apa? Alhasil seharusnya masyarakat ini bisa mengadvokasi dirinya sendiri. Nah itu yang kemudian menjadi tantangan kita, bagaimana supaya kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, dia bisa mengadvokasi dirinya sendiri. Karena kita tidak bisa mengandalkan tugas BPJS di lapangan. Satu rumah sakit tugas BPJS cuma 2 orang, katakanlah BPJS Center. Pasien bisa mencapai ribuan. Bagaimana dia bisa mengadvokasi atau bagaimana dia bisa menangani kasus lebih yang banyak? Hasil hanya kasus-kasusnya saja yang ditampung, kemudian proses follow up-nya kemudian juga sama aja lama. Gitu. Jadi bagaimana dengan situasi masa transisi di awal seperti ini, penting kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, dia bisa masyarakat bisa memahami bagaimana masyarakat bisa mengadvokasi dirinya sendiri. Nah, pelayanan masih belum maksimal. Tadi saya bilang, kalau misalnya bicara target UHC saat ini masih menjadi tantangan berat. Kenapa? Karena pelayanan kita masih belum prima. Kalau pelayanan kita prima, orang tanpa disuruh pun pasti akan mendaftar kok. Kenapa? Karena dengan sistem jaminan kesehatan nasional ini, orang bisa mendapatkan jaminan kesehatan dengan relatif iuran yang terjangkau. Siapa coba yang nggak mau, katakanlah cuma ini untuk yang mandiri ya, 60 bayar 59.500 tapi dapat pelayanan kelas 1, indikasi medis, pelayanan medis sama dengan yang lainnya. Tentu orang akan ter-encourage. Cuma persoalan di lapangan kan antara pelayanan yang pasien umum dengan pasien BPJS saja masih berbeda, gitu. Ini yang kemudian menjadi masyarakat enggan untuk terlibat dalam program ini lebih lanjut. Jadi masih mikir 2 kali, gitu. Nah, kita bedakan deh antara misalnya BPJS Kesehatan sampai dengan saat ini tidak beroperasi 24 jam kali 7 hari. Rumah sakit di mana-mana yang namanya sektor kesehatan, sektor pelayanan publik, apalagi yang terkait dengan kesehatan, ini wajib sebenarnya beroperasi 24 jam kali 7 hari. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita sakit. Kita tidak pernah tahu hari apa, jam berapa. Nah, persoalannya adalah terkait dengan administrasi. Misalnya, saya saya datang ke rumah sakit, saya harus mendapatkan yang namanya surat eligibilitas kepesertaan. Surat eligibilitas kepesertaan ini yang mengeluarkan adalah BPJS. Nah, katakanlah saya masuk rumah sakit hari Kamis, saya cuma dikasih waktu 3 kali 24 jam untuk bisa mendapatkan surat itu. Kalau tidak, saya akan dikategorikan sebagai pasien umum. Nah, kalau katakanlah hari Kamis kemudian
karena yang namanya keluarga kan pada umumnya panik gitu ya. Dia nggak ngurusin lagi administrasi pada tahap awal, tiba-tiba hari Minggu BPJS tutup, padahal itu adalah deadline supaya saya mendapatkan surat eligibilitas. Nah ini yang kemudian juga menjadi persoalan. Jadi banyak persoalan administratif BPJS tutup, pasien yang kemudian dirugikan, dia terpaksa harus bayar. Ini yang kemudian harus jadi solusi. Belum pelayanan pengaduan, kalau saya mendapatkan tindakan yang diskriminatif atau tindakan yang tidak sesuai dari rumah sakit, dia adunya ke BPJS Kesehatan seharusnya. Tapi kalau BPJS Kesehatan tutup Sabtu dan Minggu operasionalnya, kemudian bagaimana cara dia harus mengadu? Ini yang kemudian jadi persoalan. Petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit masih bersifat pasif. Penolakan pasien itu alasan kamar penuh masih banyak sekali. Kita masih banyak temuan-temuan di lapangan di berbagai macam rumah sakit, entah itu rumah sakit tipe A sampai rumah sakit tipe D, kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Gitu. Kenapa saat ini RSCM penuh? Itu pun kemudian menjadi tanda tanya kita karena indikasi sistem pembiayaan, indikasi fraud itu juga terjadi. Misalnya orang datang ke rumah sakit tipe D, dia sudah dibayar dengan sistem kapitasi. Puskesmas dia sudah dibayar sistem kapitasi, padahal dia bisa layani, tapi dia rujuk saja, tiba-tiba dia langsung rujuk ke rumah sakit. Gitu. Nah itu yang kemudian menjadi persoalan kenapa biaya klaim itu menjadi sangat tinggi. Gitu. Dan alasan dari itu kenapa jadi rumah sakit kamarnya penuh terus, padahal yang seharusnya bisa ditangani di puskesmas, tapi malah akhirnya entah itu karena problem moral hazard atau segala macamnya, itu menjadi persoalan. Kemudian pembebanan biaya kepada pasien out of pocket ini masih sering sekali terjadi. Entah dia harus bayar uang muka, entah dia harus bayar obat-obatan, atau kemudian dia harus bayar selisih biaya. Ini metodenya banyak sekali di lapangan. Persoalan-persoalan ini. Lambatnya penanganan medis pun masih terjadi. Sistem IT belum maksimal untuk penyediaan informasi. Misal data peserta penerima upah yang non-aktif. Kalau misalnya undang-undang sistem jaminan sosial mengamanatkan apabila seseorang yang bekerja di PHK 6 bulan dia masih berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Gitu. Tapi pada faktanya ketika muncul surat PHK atau katakanlah dia diskosing, perusahaan nggak bayar selama 3 bulan atau 4 bulan, udah otomatis dia nggak mendapatkan pelayanan kesehatan, sistem IT-nya langsung reject. Gitu. Padahal undang-undang mengamanatkan 6 bulan dia harus mendapatkan pelayanan. Gitu. Ini makanya sistem IT untuk PPU ini harus memastikan hak masyarakat ini bisa terpenuhi. Ketersediaan kamar pun masih minim sampai dengan saat ini. Ini program klasik fasilitas kesehatan. Kemudian aktor pembagian peran antara regulator, operator dan pengawas masih belum jelas. Ini masih tumpang tindih relatif. Pengawasan internal dan eksternal masih belum maksimal. Kita belum melihat kinerja DJSN, belum melihat komisaris atau kinerja dewan pengawas ini bisa maksimal. Terbukti masih banyak regulasi-regulasi yang tidak sesuai. Contoh, bayi yang belum lahir sudah harus dapat kartu BPJS Kesehatan. Gitu. Bayi belum lahir, tapi udah harus daftar, udah harus bayar iuran. Ini kemudian jadi persoalan kan. Kemudian yang kedua, masa aktivasi 14 hari sejak membayar iuran. Seharusnya ketika dia mendaftarkan iuran, haknya itu langsung lekat. Kenapa harus ada grace period 14 hari? Itu kemudian jadi pertanyaan kita semua. Fasilitas secara kuantitas dan kualitas masih rendah. Kita tahu sampai dengan saat ini, khususnya di pedalaman-pedalaman di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sangat kesulitan sekali untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena faktor fasilitasnya yang belum memadai. Alat medis yang memadai belum ada. Kita contoh banyak kasus picu yang pada saat itu heboh yang menyebabkan beberapa bayi meninggal karena itu fasilitas alat medis kita belum memadai dan hanya lapis ada di Jakarta. Penyebaran ini menjadi persoalan kita semua. Masih rendahnya minat rumah sakit swasta untuk berpartisipasi dalam program JKN. Kemudian keluar biaya dari fasilitas kesehatan yang masih tinggi. Ini yang kemudian menjadi tantangan bagaimana kita bisa mengencourage rumah sakit swasta untuk mau terlibat dalam program JKN ini. Karena kita nggak bisa mengandalkan rumah sakit pemerintah. Masih sangat terbatas sekali ketersediaan rumah sakit pemerintah di Indonesia saat ini. Next, peluang yang bisa kita lihat atau peluang yang bisa kita laksanakan adalah membangun sinergitas
kedutaan di antara pemangku kepentingan dalam mensukseskan program JKN atau Indonesia Sehat, regulator, operator, vaskes, kependudukan informasi dan sinkronisasi data. Kita mesti duduk sama-sama nih, sebenarnya pemerintah konsepnya gimana sih? Apa yang mau dilakukan? Masyarakat sipil apa yang bisa dibantu sama masyarakat sipil? Karena bicara di sektor kesehatan, khususnya di nasional ini, kebetulan kami pun melakukan advokasi gitu ya ke beberapa ke BPJS Kesehatan khususnya. Pengalaman kami masih ada sedikit kucing-kucingan gitu. Jadi kalau mau ngomongin regulasi, kita jarang sekali dilibatkan, jarang sekali partisipasi itu terjadi gitu. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua. Kita mengkritik habis-habisan memang soal aktivasi, kemudian bayi yang harus sudah didaftarkan gitu, tapi kritik itu yang harus dilihat secara bersama-sama sebagai akhirnya masih ada persoalan yang kemudian kita harus cari solusinya bersama seperti apa dari masalahnya, bukan justru kita malah kucing-kucingan antara satu dengan yang lain gitu. Terus kedua adalah bagaimana melibatkan masyarakat sipil mengawasi langsung tim fraud dan error. Saat ini Dewan Jaminan Sosial Nasional sedang membangun tim anti fraud, error dan corruption di dua BPJS. Nah ini kemudian jadi pertanyaan, bagaimana nih, apakah DJSN akan melibatkan masyarakat sipil untuk mengawasi BPJS dalam konteks fraud atau tidak? Ini adalah potensi yang bisa kita manfaatkan untuk membangun kemitraan guna mensukseskan program penyelenggaraan jaminan kesehatan. Kemudian kita punya peluang di APBN 2016 kemungkinan APBN kita di sektor kesehatan itu sudah mencapai 5%. Nah, bagaimana politik anggarannya? Bagaimana alokasi anggaran untuk sektor jaminan kesehatan nasional? Sejauh mana upaya untuk peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga medis, alat medis, dan penyebarannya? Ini juga persoalan kita yang seharusnya ini sebagai kita anggap sebagai sebuah terobosan. Penguatan JKN harus meningkatkan jumlah peserta PBI dan penegakan untuk peningkatan kepesertaan PPI. Karena inilah sumber utama untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. Tanpa ini, kita akan terus mendapatkan suntikan-suntikan dana dari APBN karena defisit. Karena bicara konteks jaminan kesehatan, kita bicara juga konteks sustainability, gitu ya. World Bank bilang bahwa peserta PPU gitu ya, atau peserta PBI jangan ditingkatin karena itu sama aja mensubsidi yang mampu. Nah itu logika yang salah menurut kita gitu ya. Karena bicara itu kita sistem gotong royong. Jadi seharusnya kita bisa melihat ini sebagai sebuah program yang sinergitas antara satu dengan yang lain. Kemudian capacity building petugas kesehatan BPJS dan rumah sakit harus terus dibangun, karena tanpa itu pelayanan kesehatan kita tidak akan prima karena dialah faktor garda terdepan. Memperkuat peran pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya fraud yang tadi saya bilang, potensi fraud yang sudah mulai indikasi ada karena defisitnya BPJS Kesehatan yang semakin besar terus menerus. Kemudian edukasi dan sosialisasi kepada peserta BPJS. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan kita semua. Kalau kami, organisasi kami sudah melakukan ini, berusaha untuk melibatkan atau memberikan edukasi kepada masyarakat dimulai dari lapisan masyarakat komunitas guru, gitu ya. Jadi kita memanfaatkan teman-teman yang berorganisasi untuk membantu masyarakat lain konsultasi kesehatan di rumah sakit. Ini sekian dari saya gambaran singkat awal. Nanti kita bisa diskusi lebih detail lagi tentang program JKN yang kita lihat sejauh ini masih dirasa perlu ditingkatkan lagi performa. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.